Hey guys, gue punya ide baru lagi nih buat Kay. Mungkin salah satu kelas yang bisa dibuat. Ini bakal gue jelasin lebih lanjut lewat video. Namanya Kay tesis dan skripsi. Kayak yang kita tahu selama ini, kadang mahasiswa itu suka stuck di tugas akhirnya dia. Kalau buat anak S1 ya skripsi, ya anak S2 ya tesis. Nah, penyebab stucknya mereka tuh macam-macam. Ada kurang data lah, ada yang nggak mau ngolah datanya lah, ada yang ribet nggak punya waktu lah, ada yang nggak tahu gimana sih caranya untuk mengolah datanya itu dalam statistik. Banyak deh pokoknya masalahnya. Nah, gue mengusulkan kita bikin case, tesis dan skripsi untuk menjawab masalah anak-anak yang stuck di situ. Oke, ada beberapa fitur yang bisa ditampilkan di case, tesis dan skripsi ini. Yang pertama ada key journal access, terus ada key data gathering, key statistic tools, key expert researchers, key link, sama key update. Nah, gue jelasin satu-satu ya. Pertama, untuk key journal access, nggak semua mahasiswa di semua universitas tuh dapat akses yang memadai buat jurnalnya. Mungkin kita yang kuliah di UI, UGM, atau ITB punya tuh akses ke jurnal yang memadai. Kayak misalnya ProQuest, Science Direct, Sage, atau Gstore. Tapi karena UI, ITB, UGM pasti udah subscribe gitu. Tapi kan nggak semua universitas punya itu. Sementara tesis atau skripsi yang baik itu bagusnya sih didukung atau di belakangnya itu dipakai jurnal yang kuat. Nah, Key Journal Access itu hadir untuk menjawab tantangan itu. Jadi sekarang bagi siapapun yang pengen nyari jurnal-jurnal lama, artikel-artikel lama, teori-teori lama, bisa buka publisher yang kita punya. Gue punya akses ke sini, ke ini semua. Dan gue punya usul sih, maksudnya bagi semua anak atau siapapun yang gue butuh artikelnya si siapa, misalnya kalau misalnya gue akuntansi ya, gue butuh artikel Good Corporate Governance nih, Claysons tahun 2010. Susah banget ya nyarinya di Google ya, iyalah, karena dia biasanya bisa kita akses. Kalau gue sih di Science Direct, katanya Gstore. Pokoknya itu teori yang mahal banget dan susah buat didapetin bebas, tapi bisa kita dapetin di ProQuest atau enggak Science Direct atau enggak di Gstore. Nah, saran gue sih nanti buat anak-anak yang emang pengen nyari satu artikel partikular tertentu tapi dia nggak bisa mengunduh karena dia nggak punya akses untuk ke publisher suatu jurnal, bisa minta ke kita tuh. Misalnya dia pengen judul apa, dia tinggal bilang, tulisin pengarangnya siapa, tahun berapa, judul penelitiannya apa, kita cariin. Untuk semua jurnal yang berhasil kita temukan, kita minta aja. Kalau saran gue sih ya 3.000 lah per artikel gitu. Atau kalau misalnya kita tuh sebenarnya bisa buka langsung proquest.com atau sciencedirect.com atau gstore.com, tapi nggak semua bisa kita unduh kan kalau kita nggak subscribe. Nah, misalnya mereka udah tahu nih jurnal yang persis mau di download itu apa, mereka tinggal kasih print screennya aja, itu letaknya di mana, kita tinggal downloadin deh gitu. Ada lagi key data gathering. Ini berguna banget bagi anak-anak finance atau enggak di ekonomi lah, accounting atau ilmu ekonomi. Biasanya butuh data dari market. Datanya biasanya dapetnya dari Osiris atau Bloomberg buat data-data keuangan, atau Stockbit untuk saham-saham di Indonesia. Bisa sih sebenarnya dapat dari Yahoo Finance, tapi nggak selengkap di sini. Ini kita bisa langsung ambil data per industri juga. So, buat anak-anak yang males tuh buka laporan keuangan satu persatu, pengen di-downloadin dalam bentuk Excel, gue rasa kita bisa provide ini karena gue punya akses ke sini semua, Osiris, Bloomberg atau Stockbit. Nah, untuk data gathering assistance ada aja nih, misalnya buat anak-anak S2 sih biasanya yang males atau nggak punya waktu buat ngerekap data, atau misalnya datanya itu ada di laporan keuangan tapi harus direkapin satu-satu, misalnya jumlah komisioner atau jumlah BOD. Itu kan nggak
bisa kita ambil secara mentah-mentah di Bloomberg. Kita harus rekapin satu persatu. Nah, anak S2 nggak punya waktu dong, secara anak S2 juga kerja. So, kita bisa nih memperkerjakan mahasiswa untuk merekap data yang mereka butuhin. Ini pasarnya sih gue rasa banyak ya, karena teman-teman gue yang S2 juga di MMUI atau MMUGM itu biasanya mereka suka nyari mahasiswa S1 buat ngerekapin data yang mereka butuh. Kalau gue udah tes market, itu ada beberapa temen gue yang minta bantuan anak S1 FEUI untuk beberapa data. Dia sampai nge-hire 2 anak untuk nge-hire suatu data tertentu di laporan keuangan. It takes time. Ending dari yang dia butuhin sebenarnya cuma table, matrix diisi-isiin sama anak-anaknya itu. Dia nge-hire 2 orang anak, 1 anak dibayar 500.000. Huge amount sih I think. Potensi pendapatannya itu gue rasa sih bisa 20% dari fee untuk asisten. So kita nih yang nyariin asistennya, gue rasa Towi atau Iqbal atau Adi pasti punya lah ya kenalan, atau mungkin mahasiswa gue juga bisa sih gue jadiin nih buat ngerjain hal ini. Kan lumayan nih nambah-nambah uang saku mereka juga. Terus ada key statistic tools. Nah, pasti banyak banget orang-orang yang namanya tesis atau skripsi itu pasti nggak jauh-jauh hubungannya sama statistic tools. Mau pakai SPSS, eView, Stata, apapun itu. Tapi nggak semua orang yang jago statistik. Nah, gue juga jujur aja dulu ketika gue nyelesain tesis gue nge-hire 1 asisten sendiri untuk ngerjain bab 3 atau metodologi penelitian. Dia yang ngeran data, dia yang menginterpretasi hasil bareng sih kalau interpretasi hasil, tapi untuk teknis statistiknya ya, how to run it in SPSS, I have no idea. So, gue hire mahasiswa yang jago dan dia emang asisten lab. Nah, key statistic tools ini hadir untuk memenuhi kebutuhan yang kayak mahasiswa yang kayak gue tadi tuh. Gak bisa ngerjain bab 3. Maksudnya dia udah tahu metodologinya mau pakai penelitian apa, tapi dia nggak tahu bagaimana ngerannya di SPSS atau di software statistiknya itu. Nah, ini bisa dibantuin sama anak yang jago statistik pastinya. Dulu gue bayar anak itu, kalau misalnya kita lihat sih ini banyak ya jasa statistik kayak gini, per jamnya itu dari 30 sampai 50 ribu. Gue udah ada beberapa link anak-anak FEUI yang mau ngerjain ini, anak-anak di departemen manajemen. Terus ada lagi nih kayak expert researchers. Jadi kadang kita tuh susah nemuin dosen pembimbing. Susah banget nemuin dosen pembimbing. Tapi ketika dosen pembimbingnya berhasil kita temuin, dia juga kadang susah untuk ngebimbing karena dia pengennya udah matang. Sementara kita tuh masih butuh jembatan gitu antara kita dengan si dosen pembimbing. So, di key expert researchers ini bisa menyediakan tim researcher atau yang udah biasa bikin jurnal, nge-publish paper dan lain-lain, tapi dia bukan dosen pembimbingnya si mahasiswa itu sendiri ya. Jadi dia bisa jadi intermediary lah antara si mahasiswa sama si dosen yang ilmu udah tinggi banget gitu. Jadi ketika sampai ke tangannya si dosen pembimbing ini udah agak sedikit siap nih, udah lebih siap lah daripada dia bikin sendiri. Kalau misalnya mau konsultasi soal apapun, mau metode penelitian kayak landasan teorinya kayak biar lebih kuat atau lain-lain, nih kayaknya bisa banget nih kayak expert researcher. Tenaganya ini bisa ya teman-teman kita yang sering nulis jurnal atau paper, yang mungkin sekarang masih jadi asdos atau mungkin udah jadi dosen muda di UI atau ya di mana. Terus scaling. Nah, ini adalah salah satu kayak inovasi kali ya. Jadi tempat bertemunya mahasiswa pasca sarjana yang butuh asisten buat penelitiannya sama mahasiswa undergraduate yang masih butuh bantuan untuk nyusun tugas akhirnya. Jadi nanti at the end penelitiannya bisa jadi join research nih. Anak S1 kan biasanya ngeblank tuh mau nulis apa, nggak tahu buat skripsinya. Sementara anak S2 nggak mau tuh ngerjain hal-hal yang clerical. So gimana kalau kita mempertemukan mereka berdua? Jadi penelitiannya bisa jadi joint research. Ini bisa jadi skripsi buat anak S1-nya dan bisa jadi tesis buat anak S2-nya. Nah,
ya kita kayak ngejodoh-jodohin gitu sih, antara anak S1 sama anak S2. Potensi pendapatannya mungkin nanti dengan bikin akun premium K. Nanti kalau misalnya dia pakai akun premium, dia bisa lihat secara lebih detail dibanding kalau misalnya dia nggak punya akun premium. Bisa lihat lebih detail data-data mahasiswa yang paling sesuai nih sama kebutuhannya dia. Nah, apa namanya? Kita sih bisa bikin statistik deskriptif ya dari sini, atau bisa pakai analytical statistik gitu untuk nentuin mungkin si ini lebih cocok sama si ini gitu. Itu kalau misalnya akun premium nanti kita bisa bikin analytical statistik kayak gitu buat ngejodoh-jodohinnya. Terus tapi siapapun bisa daftar ini sih, gue rasanya bisa jadi database kita juga sih untuk mahasiswa. Oke, kayaknya udah. Oke, thank you for watching my presentation. Kali-kali bisa jadi bahan untuk pengembangan bisnis K ke depannya. Gue rasa sih ini cukup menarik ya, dan berangkat dari curhatan teman-teman gue juga sih sebenarnya ide ini muncul. So, kalau kita bisa execute ini, it will be great, I think. Thank you again.